Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-24. Maaf, yang ke-25. Pelajaran yang ke-25. Sifatus salam. Sifatu as-salam. Atau sigotus salam. Sigoh ucapan salam. Bagaimana ucapan salam dalam Islam? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Salam merupakan tahiyat dalam Islam yang memiliki sigoh, yang memiliki bentuk ucapan yang Nabi SAW ajarkan dan dikabarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat Nabi Adam dan keturunannya. Dan seorang muslim atau orang yang mengucapkan salam hendaknya dia mengatakan atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan salam secara lengkap. Assalam itu artinya keselamatan. Dan ucapan salam merupakan doa ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya assalam merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalnya assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Anda. Jadi tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang kontradiksi ya. Kalau assalam maknanya adalah keselamatan, doa keselamatan. Semoga keselamatan senantiasa menyertai Anda. Kalau misalnya Assalam merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita terjemahkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Anda. Assalamualaikum warahmatullah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Kita doakan saudara kita semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai Anda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat di dunia yang dengan rahmat tersebut kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidur, kita bisa bernafas bebas, gratis, tidak harus bayar oksigen. Kita bisa berjalan di muka bumi dengan tanpa susah payah ataupun yang lainnya. Dan banyak-banyak nikmat yang kita dapatkan di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala baru berikan satu rahmatnya di dunia. Sisanya 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penduduk surga. Nah, ini tentu saja kenikmatan di surga lebih luar biasa. Karena dengan satu rahmat saja dari Allah kita bisa menikmati kehidupan di dunia, apalagi dengan 99 rahmat yang ada di surga. Tentu lebih banyak kenikmatan yang ada di surga berkali-kali lipat. Nah, ketika kita mengucapkan salam, kita mendoakan saudara kita Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai Anda. Wabarakatuhu, dan keberkahannya. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Subhanallah. Keberkahan, berkah itu saudaraku rahimanallahu ajmain, artinya ziyadatul khair wa subutuhu, bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu pada dia. Kita mendoakan saudara kita dengan salam tersebut keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda. Semoga keselamatan senantiasa menyertai Anda. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda.
Semoga kebaikan senantiasa menyertai Anda dan tetap kebaikan itu pada Anda. Subhanallah. Ini indahnya Islam dalam menyebarkan salam. Kalau kita mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih utama ya. Lebih lengkap, lebih utama. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi, cukup, tidak ada masalah. Tetapi tentu saja kalau kita bisa mengucapkan salam dengan lebih lengkap, itu yang lebih utama. Dan Nabi SAW, barang siapa yang Nabi SAW mengabarkan barang siapa yang mengucapkan salam dengan lengkap, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Kita akan bacakan 2 hadis yang berkaitan tentang sigoh salam atau ucapan salam ini. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kedua hadis Umran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu Adam alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, qol, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, izhab fasallim ala ulaika, pergilah kamu wahai Adam dan ucapkan salam kepada mereka, maksudnya kepada para malaikat yang sedang duduk-duduk, nafarun minal malaikati julusun, kepada malaikat-malaikat yang sedang duduk. Fastami ma yuhayyunaka, maka dengarkan apa yang mereka ucapkan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, sungguhnya itu adalah ucapan salam untukmu dan ucapan salam untuk keturunanmu. Faqala, kemudian Nabi Adam pun mengatakan, Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Faqalu, kemudian para malaikat mengatakan, Assalamu alayka warahmatullah. Malaikat mengatakan, Assalamu alayka warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai Anda. Fazaduhu warahmatullah, para malaikat menambahkan warahmatullah. Muttafaqun alaihi, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam salam. Salam yang kata Allah Subhanahu wa taala, salam tersebut, ucapan tersebut untukmu hai Adam dan untuk keturunanmu, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, ucapan salamnya sama ya, Assalamualaikum warahmatullah, ditambahkan oleh malaikat warahmatullah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Umran bin Husain, dia berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, ja'a rajulun ila Nabi SAW, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Faqal, kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi SAW, Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertai Anda. Faradda alaihi thumma jalasa, kemudian Nabi SAW menjawab salam orang tersebut, kemudian orang tersebut pun duduk. Faqala Nabi SAW ashrun, kemudian Nabi SAW mengatakan 10. Maksudnya 10 kebaikan, dia mendapatkan 10 kebaikan karena mengucapkan Assalamualaikum saja ya. Tsumma jaa akhar, kemudian ada orang yang kedua datang, faqala Assalamualaikum warahmatullah. Orang kedua mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan menyertai Anda dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda. Faradda alaihi fajalasa, kemudian Nabi SAW pun membalas ucapan salam orang yang kedua tadi, kemudian orang tadi pun duduk. Faqala ishrun, kemudian Nabi SAW mengatakan 20. Tsumma jaa akhar, kemudian datang orang ketiga, faqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ketiga mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi, kemudian Nabi SAW pun menjawab salam orang yang ketiga tersebut, kemudian orang ketiga tersebut pun duduk. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan thalathun, dia dapat 30. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi, di sini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi. Hadis ini hasan sahih gharib dari sisi ini. Qala Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan isnaduhu qawi. Al-Hafiz
Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sanadnya kuat. Dari hadis ini, saudaraku rahimanalaikum ajmain, disebutkan bahwasanya orang yang pertama mengucapkan salam assalamualaikum, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, orang yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dikatakan oleh Nabi SAW dia mendapatkan 10 ganjaran kebaikan. Orang kedua dikatakan oleh Nabi SAW dia mendapatkan 20 ganjaran kebaikan. Orang yang ketiga dikatakan oleh Nabi SAW dia mendapatkan 30. Ini menunjukkan, saudaraku rahimanalaikum ajmain, semakin lengkap salam yang kita ucapkan, maka pahala yang kita dapatkan semakin banyak. Semakin banyak. Jadi ucapan salam yang diajarkan dalam Islam adalah ucapan yang sangat indah, ucapan yang merupakan doa, saling mendoakan antara sesama muslim, merupakan sesuatu yang indah. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan selamat yang bukan datang dari Islam, sebagaimana hai, halo, gitu ya, selamat pagi, atau ucapan-ucapan yang lain yang berasal dari orang-orang kafir, orang-orang non-Islam. Begitu juga ketika kita mengucapkan salam di dalam media sosial, kita hindari yang namanya menyingkat as, WRWB gitu ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh karena mafhum, karena sudah diketahui bahwasanya ASS WRWB merupakan ucapan salam singkatannya. Tapi saya lebih condong bahwasanya kalau bisa diucapkan dengan lengkap itu lebih utama. Lebih utama karena hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan orang yang mengucapkan assalamualaikum dapat 10, assalamualaikum warahmatullahi dapat 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, kalau ASWRWB dapat berapa? Dapat berapa? Tidak tidak lengkap ya, tidak lengkap. Walaupun ada yang mengatakan tidak ada masalah, tidak mengapa disingkat. Kenapa? Karena orang sudah banyak yang tahu itu adalah singkatan salam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, maka hendaknya kita sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya menyingkat salam tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah wujubu raddis salam bimithlihi wastihbabuz ziyadah wa la yakfir radd bi ahlan aw marhaban wa nahwihima. Wajibnya menjawab salam dengan yang semisal, dan disukai menambahkan jawaban salam. Kalau dia ada orang yang datang mengucapkan salam assalamualaikum, maka lebih disukai kita menambah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau misalnya yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita disukai untuk menjawab dengan tambahan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, mengucapkan salamnya diusahakan fasih. Fasih. Assalam. Terkadang orang yang mereka ngaku Islam tapi mengucapin salamnya masih salah. Assalamualaikum apaan kan begitu. Assalamualaikum atau waalaikumsalam. Kumsalam apa artinya? Kumsalam. Jawab dengan benar waalaikumsalam. Ketika Nabi SAW diucapkan salam dari orang Yahudi dengan ucapan assalamualaikum. Assam itu ucapan yang mirip seperti assalam, tapi maknanya berbeda jauh. Kalau assalam artinya keselamatan, kalau assam artinya kecelakaan. Makanya hati-hati mengucapkan assalam, jangan sampai kita salah mengucapkan, maknanya beda. Kita menginginkan ucapan keselamatan, tapi malah mengucapkan kecelakaan. Assalamualaikum. Diucapkan oleh orang Yahudi kepada Nabi SAW, assalamualaikum, semoga kecelakaan menimpamu wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW hanya menjawab waalaikum, semoga kamu juga. Ini isyarat bahwasanya ketika ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita dengan lafaz yang tidak fasih,
maka kita ucapkan salam waalaikum. Kalau ucapannya fasih gimana Ustaz? Assalamualaikum. Kalau ucapannya fasih dia mengucapkan salam benar, maka sebagian ulama mengatakan boleh kita menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwasanya kita lebih baik mengucapkan waalaikum sebagai kehati-hatian. Sebagai kehati-hatian jikalau dia mengucapkannya tidak fasih, tidak benar, maka lebih baik kita ucapkan waalaikum. Waalaikum. Tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita mencaci maki. Oh, kamu ini baca salamnya salah, kamu ini begini dan begitu, jangan. Sebagaimana Nabi SAW larang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika orang Yahudi tersebut mengucapkan Assalamualaikum, Aisyah marah. Aisyah istrinya membela suaminya, kan begitu. Begitu juga Nabi SAW. Aisyah marah mengucapkan juga, semoga juga kecelakaan untuk kalian wahai orang Yahudi, saudaranya kera dan babi. Nabi SAW marah. Mahlan ya Aisyah, jangan seperti itu Aisyah. Padahal yang dikatakan Aisyah benar. Orang Yahudi itu saudaranya kera dan babi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi dilarang oleh Nabi SAW, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Maka diperlukan kelembutan terhadap orang yang seperti itu. Kalau kita kerasin malah mereka akan menjauh. Diharapkan mereka masuk Islam dengan akhlak mulia yang kita tampilkan kepada mereka. Jadi ini mengucapkan salam diusahakan dengan lafaz yang fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan lafaz yang jelas. Jangan sampai kita seperti burung beo. Assalamualaikum, yang lafaznya nggak jelas, bahkan bisa merubah maknanya. Padahal kita muslim, kita berusaha untuk mengucapkan salam dengan baik, dengan benar, dengan lafaz yang fasih, yang itu merupakan doa yang kita sebarkan di kaum muslimin, yang Nabi SAW katakan afsus salam wa it'amut ta'am wa dukhulul jannata bisalam. Yang dengan mengucapkan salam, yang dengan menyebarkan salam, kita bisa masuk surga dengan selamat. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan selamat, tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.